Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bicara Horor bersama saya Bayu yang akan membawakan cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menghibur teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Aroma Janggal Mustika. Oh iya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel Bicara Horor agar channel ini dapat berkembang. Jika sudah, kita langsung masuk ke ceritanya. Alunan irama Jawa terdengar merdu di setiap sudut desa. Tarian gemulai anak-anak kecil semakin memeriahkan suasana sore itu. Terdengar jelas alat-alat musik tradisional yang beradu, menimbulkan irama yang merdu. Seorang sinden dikenal dengan nama Makjum bersenandung syahdu hingga menghipnotis para penonton agar tetap tinggal dan menonton. Alunan irama Jawa perlahan berhenti. Itu menandakan waktu maghrib sudah tiba. Para penari dewasa mulai bersiap-siap untuk pertunjukan inti dari acara Jaran Kepang, atau yang juga dikenal dengan sebutan Kuda Kepang. Wajah mereka dihias rupawan, hampir menyerupai dandanan ibu-ibu yang ingin pergi ke pasar putih dan menor sekali. Tapi hal itu sudah biasa. Gitulah memang aturannya. Selang waktu berjalan, jam sudah menunjukkan pukul 20. Itu artinya acara yang paling ditunggu-tunggu para penonton akan segera dimulai. Para penari kuda bambu mula-mula menari sempoyongan. Olang-aleng, begitu mereka menyebut alunan yang semakin cepat, tabuhan gendang mulai dipercepat. Begitu juga para penarinya, mereka menari semakin cepat dan tak beraturan. 1, 2, 3, dan buh! Satu persatu penari terjatuh. Dari 8 penari, hanya 2 yang tetap berdiri. Bagi para penonton, penari yang terjatuh adalah penari yang baik. Sebaliknya, yang tidak terjatuh dianggap penari yang buruk. Hal itu bukan dinilai dari cara mereka menari, melainkan dari apa yang mereka simpan dan jaga ketika menari. Namun, bagi para penari sendiri, terjatuh itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Alasannya sederhana. Pertama, mereka akan kotor jika jatuh. Kedua, mereka akan malu karena ditonton orang ramai sementara diri mereka tidak sadarkan diri, meskipun secara fisik masih utuh. Saat itulah suasana mulai tegang. Kenapa? Bukankah mereka seharusnya senang? Penonton mulai tegang ketika para penari yang terjatuh mulai mencari temannya. Mereka akan mencari penonton yang memiliki isian atau semacam khodam yang mereka dapatkan di tempat perguruan mereka. Kadang, tanpa dicari pun, para penonton malah dengan sengaja mengundang isiannya untuk hadir dan unjuk gigi di acara jaranan itu. Menarik! Seperti debus yang dicampur tabuhan Jawa dan tarian lemah gemulai. Hal yang lucu adalah ketika salah satu penari kedatangan tamu yang tidak diundang, seperti ketek putih. Para penari sangat menghindari kemunculan ketek putih di acara jaranan. Selain tidak diinginkan, kemunculan itu tentu saja sangat memalukan bagi para penari karena tingkahnya yang tidak pernah bisa diduga. Semakin malam, acara semakin meriah. Isian yang tua-tua mulai berdatangan, ikut memeriahkan suasana. Yang menarik adalah bagaimana para penari dan penonton harus mengeluarkan isiannya dan kemudian mengembalikan kesadaran pemilik tubuh. Ada yang mudah, ada yang sulit. Yang mudah tentu saja cepat sadar, sementara yang sulit itu biasanya isiannya sudah tua. Kadang isian itu meminta hal-hal aneh, mulai dari tabuhan gong dengan suara tertentu, meminta daun yang sulit dicari, dan lain sebagainya. Malam berlalu, pagi hampir datang. Oki dan yang lain kembali ke rumah masing-masing setelah sebelumnya membereskan perkakas acara jaranan tadi malam. Badan Oki terasa sakit sekali, lidahnya seperti mati rasa. "Gar, tadi aku makan apa?" tanya Oki yang masih meludah-ludah karena risih dengan lidahnya yang aneh rasanya.
Mana aku tahu, aku juga masuk tadi. Jawab Linggar yang memang satu motor dengan Oki menuju ke rumah. Ho, emang goblok, sahut Oki, geram. Ngomong apa kamu? Nggak jelas. Jawab Linggar dengan logat Minangnya yang kental. Ya, Linggar memang asli orang Minang. Orang tuanya berasal dari Padang. Linggar baru pindah ke Kayu Aro pada tahun 2009 setelah kejadian gempa Padang yang mengakibatkan rumahnya rusak parah. Keluarga mereka akhirnya pindah dan membeli rumah di daerah Batu Lapang. Singkat cerita, Linggar mulai mengenal satu persatu orang di sekitarnya. Salah satunya adalah Oki. Oki memang jauh lebih tua dari Linggar. Saat itu, Oki sudah kelas 2 SMA sedangkan Linggar masih kelas 3 SMP. Tapi karena badan Linggar besar, wajahnya pun terlihat seumuran dengan Oki. Hingga pada suatu ketika, mereka berdua memutuskan ikut ke sebuah padepokan atau perguruan silat bernama Langgam Jiwo, bukan nama asli. Setahun berlalu, ilmu tenaga dalam mereka semakin terasah, hingga akhirnya mereka diajukan menjadi penari pada setiap acara jaran kepang. Awalnya, Oki dan Linggar hanya menjadi penari biasa, tapi mereka kemudian bertekad untuk membuka kurungan, semacam membuka isian yang dijadikan sebagai penjaga mereka. Membuka kurungan bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan dan pantangan yang harus dijaga. Koreksi jika berbeda dengan aturan kurungan di padepokan lain. 2 hari berlalu, Oki dan Linggar baru saja pulang dari sekolah. Aktivitas seperti biasa, duduk santai di ruang depan sembari menyeruput rokok dan kopi hitam mereka. Tak lama kemudian, datang teman-teman mereka yang lain, Karto, Erik, dan Alex. Mereka bertiga juga termasuk dalam padepokan Langgam Jiwo dan sama-sama menjadi penari. Kurungan mereka pun berbeda-beda. Salah satu yang diketahui adalah Karto. Ia didampingi oleh Banaspati sejak kecil, menurut cerita Oki. Di antara mereka berlima, Kartolah yang memiliki khodam paling tua. Ia mendapatkannya bukan dari padepokan, melainkan turun-temurun dari kakeknya. Obrolan ringan dimulai hingga terhenti pada topik yang membuat semuanya berpikir keras. Kalau kita narik gimana? Tanya Alex tiba-tiba. Dalam dunia padepokan Langgam Jiwo, atau mungkin di tempat lain juga, narik adalah aktivitas mengambil pusaka atau harta yang tak kasat mata, baik dengan izin ataupun secara paksa. Alex ingin menguji kemampuannya yang sudah lama ia asah selama beberapa tahun belakangan ini. Selain untuk menambah ilmu, pusaka yang diincar juga bisa dijadikan uang. Bisa dijual ke tempat penadah benda keramat. Beberapa yang pernah Alex tarik adalah koin emas bergambar Soekarno. Alex menjual koin itu dengan harga yang cukup fantastis, sekitar Rp500.000 per keping. Berbeda dengan koin asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Koin yang Alex dapat itu semacam koin yang sengaja ditanam dan ditutupi ajian agar tidak ditemukan oleh orang lain. Namun, sayangnya Alex terlalu kalap dan hal itu menjadi bumerang baginya. Selama 3 minggu, Alex tidak bisa keluar dari rumahnya. Hal yang buruk saat itu adalah ia selalu berteriak minta tolong, entah kepada siapa. Saat didatangi Pak Men, pemilik padepokan Langgam Jiwo, beliau justru merasa geram dengan kelakuan Alex. Pasalnya, Alex tidak memberitahu Pak Men bahwa dirinya telah menarik benda gaib yang seharusnya masih berada di tempatnya. Sebagai balasan atas kesalahan itu, Pak Men tidak mau menolongnya. Oki menatap Linggar yang masih asik dengan kopinya. Mereka berdua duduk di beranda rumah Oki. Sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ngar, malam ini kita ke padepokan ya, kata Oki sembari membuang asap rokoknya ke udara. Ke padepokan buat apa? Tanya Linggar santai, meski sudah menduga arah pembicaraan Oki. Kita ngomong sama Pak Men, aku mau buka kurungan, jawab Oki dengan serius. Linggar diam sesaat,
Matanya menerawang ke arah kebun teh yang hijau membentang di kejauhan. Ia tahu betul apa konsekuensi dari membuka kurungan. Tidak semua orang sanggup melakukannya. Banyak yang gagal, bahkan ada yang hilang akal setelah mencoba. "Kamu yakin, Ki?" tanyanya pelan. Oki mengangguk pelan tapi pasti. "Aku sudah siap. Kita nggak akan maju kalau terus di sini-sini aja." Linggar menarik napas panjang. Ia menatap Oki dalam-dalam lalu mengangguk. "Kalau gitu ayo, aku temenin." Malam itu, mereka berdua meluncur ke padepokan. Suasana di sana tampak sepi. Hanya terdengar suara jangkrik bersahutan di sudut-sudut halaman. Pak Men sedang duduk di serambi. Tampak seperti sudah menunggu mereka. "Kalian sudah siap?" Suara Pak Men berat, tapi tenang. Oki dan Linggar mengangguk bersamaan. Tanpa banyak bicara, Pak Men menyuruh mereka masuk ke ruang tengah padepokan, tempat biasa para murid latihan tenaga dalam dan meditasi. Di tengah ruangan, sudah disiapkan tikar pandan dan dupa yang mengepul pelan. Aroma cendana memenuhi seluruh ruangan, menenangkan hati mereka berdua. "Duduk, kosongkan pikiran kalian," perintah Pak Men. Mereka duduk bersila, mengikuti instruksi. Dada mereka naik turun perlahan, mengikuti irama napas yang diajarkan di padepokan. Pak Men memulai ritual. Ia membacakan mantra-mantra yang terdengar asing di telinga mereka. Cahaya lampu minyak bergoyang perlahan, seolah ikut menari mengikuti suara Pak Men. Beberapa saat kemudian, suasana berubah drastis. Udara di sekitar mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan tubuh mereka dari segala arah. Linggar mulai merasa pusing, sedangkan Oki masih bertahan dengan mata terpejam rapat. "Jangan melawan, biarkan mereka masuk," seru Pak Men. Tiba-tiba, Oki terhuyung, tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mengepal kuat-kuat, nafasnya memburu cepat. Dari mulutnya keluar suara menggeram, suara yang jelas bukan suaranya sendiri. "Kuatkan hatimu, Ki," teriak Linggar, mencoba membangunkan Oki dari dalam dirinya sendiri. Oki perlahan membuka mata, namun yang terlihat bukan mata Oki yang biasa. Matanya memancarkan kilatan merah menyala, seolah ada api yang membara di dalamnya. Pak Men tersenyum tipis. "Dia sudah terbuka," katanya lirih. Linggar menatap sahabatnya itu dengan rasa khawatir bercampur kagum. Proses membuka kurungan Oki telah berhasil, namun semua baru saja dimulai. Beberapa hari setelah proses membuka kurungan, Oki mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan, namun pikirannya kadang terasa penuh. Linggar yang selalu menemani Oki mulai khawatir. Ia memperhatikan bagaimana Oki sering melamun, menatap kosong keluar jendela seolah ada sesuatu yang ia tunggu. "Ki, kamu nggak apa-apa?" tanya Linggar suatu sore. Oki menoleh lambat, kemudian menggeleng pelan. "Entahlah, Gar. Aku merasa kayak ada yang ngawasin aku terus." Linggar menghela napas. "Itu wajar. Kamu baru saja membuka kurungan. Mungkin penjagamu masih beradaptasi." "Bukan, Gar. Bukan itu. Ini lain. Rasanya kayak ada yang mau ngambil sesuatu dari aku," ucap Oki pelan, matanya menatap kosong. Malam itu mereka kembali ke padepokan. Pak Men menyambut mereka di pelataran, seolah sudah tahu mereka akan datang. "Aku sudah tahu kalian akan kemari," kata Pak Men dengan suara beratnya. "Kamu merasakan ada yang aneh, Ki?" Oki mengangguk. "Ada yang mendekatimu," lanjut Pak Men. "Itu makhluk yang juga menginginkan kekuatan kurunganmu. Dia sudah lama mengincar siapapun yang berhasil membuka kurungan di sini." Linggar menatap Oki, jelas-jelas khawatir. Lalu Pak Men melanjutkan, "Malam ini kita lakukan pemagaran. Kalau tidak dia akan masuk." Mereka bertiga masuk ke ruang tengah padepokan. Pak Men mulai merapalkan doa dan mantra. Dupa dibakar, aroma cendana bercampur asap mengepul di seluruh ruangan. Suasana mencekam. Oki mulai merasa sesak. Tiba-tiba pintu padepokan berderit pelan. Tak ada angin, tak ada yang menyentuh, tapi pintu itu terbuka perlahan. "Mundur kalian!" teriak Pak Men. Linggar dan Oki mundur beberapa langkah.
Pak Men berdiri di depan mereka, tangan kanannya memegang keris kecil yang bersinar redup. Sosok bayangan besar muncul di ambang pintu. Matanya merah menyala, tubuhnya besar dan berbulu lebat. Itu bukan Banaspati, itu Ketek Putih. Dia datang, bisik Linggar, gemetar. Pak Men menghunus kerisnya, lalu mengayunkannya ke arah sosok itu. Ketek Putih melompat cepat, menghindar, lalu tertawa keras. Suaranya melengking, membuat telinga mereka berdengung. Kalian pikir bisa menghentikanku? Suaranya berat, seperti bergema dari dasar sumur. Pak Men membacakan mantra lebih keras. Lingkaran cahaya muncul di sekeliling mereka. Ketek Putih menggeram, tubuhnya membesar, mencakar-cakar dinding padepokan. Namun, perlahan tubuhnya melemah, cahaya dari lingkaran makin terang, dan akhirnya, bam! Sosok itu menghilang dalam sekejap. Hening, Oki jatuh terduduk. Nafasnya terengah-engah. Linggar berlutut di sampingnya, menepuk-nepuk bahunya. Pak Men menyeka keringat di dahinya. Kalian harus lebih kuat, ini baru permulaan. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di padepokan malam itu. Oki merasa lebih tenang. Linggar selalu ada di sisinya, memastikan sahabatnya itu tidak sendirian. Namun, entah mengapa, perasaan aneh masih saja menghantui mereka. Seolah sesuatu tengah mengintai dari kegelapan. Suatu malam, saat Oki dan Linggar duduk di depan rumah Oki, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Dak! 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 Mereka berdua saling pandang. Siapa malam-malam begini? Tanya Linggar pelan. Oki berdiri, membuka pintu perlahan. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya pekat malam yang sunyi. Kayaknya bukan orang biasa, Gar, bisik Oki. Mereka kembali duduk. Namun tak lama kemudian, suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Dug! 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 Oki melangkah cepat, membuka pintu dengan tenaga penuh. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam melintas cepat di depan rumah mereka. Cepat ke padepokan, seru Linggar. Mereka bergegas menuju motor, melaju menembus kabut malam menuju Langgam Jiwo. Di padepokan, Pak Men sudah menunggu mereka. Kalian dibuntuti, ucapnya datar. Apa itu, Pak? Tanya Oki, ngos-ngosan. Itu bukan isian biasa, dia penunggu tempat kalian narik dulu, jawab Pak Men. Mereka terdiam. Alex yang juga ada di sana menundukkan kepala, menahan rasa bersalah. Pak Men mengambil kendi besar berisi air yang sudah diberi doa. Ia memercikannya ke arah mereka. Ini buat pelindung sementara. Kita harus lakukan pemanggilan malam ini juga. Malam itu, ritual dilakukan lagi. Linggar, Oki, Karto, Erik, dan Alex duduk melingkar di tengah ruangan utama padepokan. Pak Men memimpin ritual. Ia mulai membaca mantra yang jauh lebih panjang dari biasanya. Udara di sekitar menjadi dingin. Asap dupa semakin tebal. Tiba-tiba, Alex berteriak. Tubuhnya kejang-kejang, lalu terdorong kuat ke belakang. Karto dan Erik langsung menahan tubuh Alex yang menggeliat seperti kesurupan. Dia datang, seru Pak Men. Sebuah bayangan hitam besar muncul di tengah lingkaran mereka. Matanya merah, taringnya panjang, tangannya menyerupai cakar. Inilah dia, penunggu yang kalian ganggu, teriak Pak Men. Namanya Rengganis. Rengganis mengaum keras, membuat semua orang menutup telinga. Linggar gemetar, sementara Oki memejamkan mata, fokus pada penjaganya. Banaspati milik Karto keluar, tubuhnya menyala merah. Mereka siap bertarung. Banaspati melayang keluar dari tubuh Karto. Sosoknya besar, tubuhnya diselimuti api merah menyala, mengambang di tengah ruangan padepokan. Rengganis, makhluk hitam besar yang mereka hadapi, tidak mundur sedikit pun. Sebaliknya, ia malah mengayunkan cakar raksasanya ke arah Banaspati. Beruak! Suara benturan keras terdengar. Banaspati terdorong beberapa langkah ke belakang, tapi api di tubuhnya semakin membara. Pak Men terus membaca mantra, menjaga lingkaran pertahanan tetap kuat. Linggar dan Oki saling pandang. Mereka tahu,
Mereka tidak bisa hanya diam. "Ayo Ki!" seru Linggar. Oki memejamkan mata, memanggil penjaga kurungannya. Sosok bayangan berwujud harimau putih muncul dari dalam tubuh Oki. Mata sang harimau menyala biru, bulunya berkilauan di bawah cahaya dupa. Harimau itu mengaum keras, lalu menerjang ke arah Rengganis. Pertempuran sengit pun terjadi. Banaspati menyerang dari atas dengan bola api, sementara harimau putih milik Oki mencakar sisi kanan tubuh Rengganis. Namun, Rengganis bukan lawan yang mudah. Ia menangkis, lalu membalas dengan tamparan angin kuat yang membuat Oki hampir terlempar ke dinding. "Lingkarannya goyah!" teriak Erik panik. Pak Men mengerutkan kening, keringat bercucuran di wajahnya. "Fokus! Jangan biarkan lingkaran ini putus." Mereka semua kembali fokus menguatkan energi, menjaga garis pelindung mereka tetap menyala terang. Namun, tiba-tiba Alex berteriak, "Pak Men, dia masuk ke aku!" Tubuh Alex mendadak kaku, lalu matanya membelalak. Rengganis merasuki tubuh Alex dalam sekejap. Pak Men melompat cepat, menancapkan kerisnya ke tanah, tepat di depan Alex. Mantra dibacanya semakin keras, namun tubuh Alex kini sudah bergerak tak terkendali. Ia mengamuk, menyerang siapa saja di sekitarnya. Karto dan Erik menahan Alex, namun kekuatannya di luar nalar manusia. Oki mendekat, matanya menyala biru. Ia berbicara langsung ke penjaganya. "Bantu aku, jinakku dia." Harimau putihnya mengaum, melompat ke arah Alex, mencengkeram punggungnya dengan cakarnya. Sementara itu, Banaspati menahan Rengganis di sisi lain lingkaran. Pertempuran batin berlangsung keras. Alex berkeringat dingin, tubuhnya bergetar, namun perlahan ruh Rengganis ditarik keluar dari dirinya. Pak Men segera menutup celah itu dengan rajah dan air suci. Akhirnya, setelah hampir 1 jam pertarungan berlangsung, Rengganis berteriak keras. Suaranya melengking dan gaungnya hilang bersama asap hitam tebal yang perlahan lenyap dari padepokan. Semua terdiam. Mereka terengah-engah, kelelahan, namun lega. Pak Men menghela napas panjang. "Ini baru awal, masih banyak yang akan datang setelah ini." Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana di desa menjadi lebih tenang. Namun, bagi Oki, Linggar, dan yang lainnya, hidup mereka tidak lagi sama. Mereka kini menjadi orang-orang yang lebih waspada, menjaga diri dari hal-hal yang tidak kasat mata. Pak Men memberikan wejangan kepada mereka di padepokan suatu pagi. "Kalian sudah melewati ujian berat," kata Pak Men sambil menyeruput kopi pahitnya. "Tapi ingat, semakin tinggi ilmu kalian, semakin besar tanggung jawab yang harus kalian emban." Mereka semua mengangguk, walaupun di hati mereka masih menyimpan ketakutan yang sulit dihapuskan. Alex, yang sempat dirasuki Rengganis, kini lebih banyak diam. Ia memutuskan meninggalkan dunia penarikan benda gaib dan lebih fokus pada kehidupannya yang baru. Karto tetap melatih Banaspati miliknya, meskipun kini ia lebih selektif dalam menggunakan kekuatannya. Erik memilih untuk memperdalam ilmu pertahanan diri, menjaga dirinya dari serangan makhluk tak terlihat. Oki dan Linggar tetap bersahabat seperti biasa. Mereka sering duduk bersama di beranda rumah Oki, menatap hamparan kebun teh yang hijau. Namun, kini mereka bukan lagi remaja biasa. Mereka adalah penjaga. Mereka adalah orang-orang yang telah melihat dunia lain yang tidak semua orang sanggup untuk mengerti. Suatu malam, saat Oki dan Linggar duduk sambil menyeruput kopi, Oki berkata, "Gar, menurutmu, apa semua ini akan datang lagi?" Linggar menatap langit malam yang berbintang, lalu berkata pelan, "Pasti, tapi kita nggak sendiri, Ki." Mereka tersenyum. Dalam hati mereka sadar bahwa takdir telah membawa mereka ke jalan ini, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Oke, sekian cerita yang saya bawakan kali ini. Semoga cerita yang dibawakan dapat menghibur teman-teman semua.
serta cerita yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana menurut teman-teman cerita kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya, bisa langsung saja kirimkan cerita teman-teman ke email kirimcerita.bicarahoror@gmail.com. Akhir kata saya, Bayu izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.